Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Naam. Para pelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah muqaddimah dari syarah Waraqat. Muqaddimah mu'alifnya yaitu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Baik, kita lihat apa perkataan beliau. Fahadha syarhun wajiz ala waraqati Imamil Haramain fi usulil fiqh. رأيت فيه سهولة الأسلوب وإيضاح العبارة مع العناية بالأمثلة التي توضح المراد. Ini adalah penjelasan ringkas untuk kitab Al-Waraqat karya Imam Haramain dalam ilmu usul fikih. Saya memperhatikan agar bisa disajikan dengan uslub yang mudah. Ungkapan yang jelas disertai dengan contoh-contoh yang bisa memperjelas apa yang dimaksud. Wa aslu hadha syarh durusul alqaituhu ala ba'di talabah fil masjid. Faragiba ilayya adadun minal ikhwah an aquma bitiba'atiha fa'tadartu lahum bikathrati syuruhil waraqat wa hawashiha walakinnahum alahu alayya mubdina ba'dal mazaya fasta'antu billahi ta'ala fi talbiyati hadha talab. Ya, asal dari syarah ini adalah kajian yang saya sampaikan pada sebagian mahasiswa atau pelajar di masjid. Ya, ada beberapa ikhwan yang memotivasi saya untuk mencetak. Ya, saya meminta maaf dan menyampaikan uzur pada mereka karena sudah banyak syarah kitab Al-Waraqat dan Hawashi. Akan tetapi mereka terus mendesak dengan menjelaskan beberapa kelebihan. Ya, maksudnya di sini demikian juga murid-murid Syekh Al-Fauzan meminta untuk dibuatkan syarah untuk Waraqat ini karena menurut mereka itu ada kelebihan dari yang lain. Nah, akhirnya saya mengatakan saya memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa mewujudkan harapan permintaan ini. Nah, wal waraqat mukhtasar fi usul al-fiqh tawatarat nisbatuhu ila Imam al-Haramain wa huwa min ashhur al-mukhtasarat fi usul al-fiqh illam yakun ashharuha wa qad hawa ahammu mabahith al-usul bi uslubi mukhtasaran jiddan. Nah, kitab Al-Waraqat adalah kitab ringkasan usul fikih, mukhtasar ya. Dan buku ini sudah mutawatir dinisbahkan kepada Imam Al-Haramain. Ya, buku ini juga merupakan ringkasan yang paling masyhur dalam usul fikih. Dan kitab Al-Waraqat ini memuat pembahasan-pembahasan usul fikih yang paling penting dengan uslub yang sangat ringkas. Naam. Waqad wada'a Allah Ta'ala lahul qabul fatasabaqat tullabu qadiman wa hadisan ila hifdhihi liikhtisarihi kasrah fawaid. Wa kurira fi hadzal azmina fi katsiri min ad-dawrat ilmiyah hifdzan wa tadrisan. Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jal mentakdirkan buku ini Al-Waraqat mendapatkan respon positif ya, diterima banyak kalangan
para penuntut ilmu baik di masa lalu maupun zaman kita sekarang ini berlomba-lomba menghafal karena ringkas, banyaknya faedah, banyaknya manfaat. Ditetapkan pada banyak daurah ilmiah dihafal maupun diajarkan. Naam. وقد قام عدد من أهل العلم بحل ألفاظه وتوضيح معانيه فكثرت شروحه هواشيه وقام بنظامه عدد من العلماء ليسهل حفظه. Naam. Kemudian banyak ya di kalangan para ahlul ilmi merinci lafadznya, menjelaskan maknanya ya. Kemudian menjadi banyak syarahnya dan hawasyinya, dan juga ada ulama yang membuat nizamnya sehingga mudah untuk dihafal ya. Makanya ada bait-bait nizam yang bisa membuat mudah suatu cabang ilmu itu dihafal. Taib. Kita lanjutkan. Wa usulul fiqhi ilmun jalil qadar غزير الفائدة يتمكن متعلمه من القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص على أسس سليمة وقواعد صحيحة. وعلم الفقه قائم على الأصول ولا يمكن للفقيه أن يعرف الأحكام الشرعية علمية إلا بعد معرفة أصول الفقه وكذا المحدث والمفسر. Ya, usul fikih adalah ilmu yang punya kedudukan yang tinggi, sangat kaya dengan faidah. Orang yang belajar usul fikih akan memiliki kemampuan untuk istinbatul ahkam ya. Menarik kesimpulan hukum-hukum syar'i dari nas-nas dengan pondasi prinsip-prinsip yang benar dan kaidah-kaidah yang benar. Dan ilmu fikih dibangun di atas usul fikih. Ya, tidak mungkin bagi seorang faqih, orang yang ahli dalam fikih, tidak mungkin mengetahui hukum syar'i yang bersifat amalan melainkan setelah mengetahui usul fikih. Ya, begitu juga dengan muhaddis ya dan mufassir. Naam. Taib. Wal alimu bil usuli yash'uru bis thiqah wal itmi'nan lima dawwanahu fuqaha'ul Islam anna dzalika mabniun ala qawaid wa ususin salimah. Orang yang alim dengan usul fikih, dia akan mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan merasa tenang dengan apa yang sudah ditulis oleh para fuqaha Islam. Ya, hal tersebut dibangun di atas kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang benar. Kenapa ya rasa percaya dirinya ada? Ya, rasa percaya diri akan muncul ketika bangunan pondasinya kokoh. Ya, tentu ini menjadi salah satu kebanggaan umat Islam terhadap sekian banyak ilmu yang ada di dalam Islam. Salah satunya adalah usul fikih karena bangunan yang kokoh. Taib. Wa awwalu man allafa fi usulil fikhi wa jama'ahu ka fannin mustaqillin al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah al-mauludu sanata 2040 min al-hijrah. Thumma tataba'a al-ulama'u
بتأليف ما بين مختصر ومطول ومنثور ومنظوم حتى صار فنا مستقلا رتبت أبوابه وخررت مسائله وصار كالتوحيد والفقه والحديث. Orang yang pertama kali menyusun usul fikih mengumpulkan sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Siapa yang menyusun usul fikih ini yang pertama kali? Yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau dilahirkan tahun 150 Hijriah dan wafat 204 Hijriah. Kemudian bermunculan setelah beliau ulama-ulama menulis karya-karya, ada yang mukhtasar dan juga ada yang mutawal, yang ringkas dan panjang. Ada juga yang mansur seperti matan waraqat ini, dan ada juga yang berbentuknya nazam. Selanjutnya ada yang menulis setelah Imam Syafi'i ini menjadi ilmu yang berdiri sendiri, bab-babnya disusun, masalah-masalahnya dirumuskan. Menjadilah ilmu usul fikih ini seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu hadis. ومؤلف هذه الورقات هو شيخ الشافعي أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني نسبة إلى الجوين من نواحي نيسابور. ولد سنة 419 من الهجرة وتفقه على والده في سباه، ورحل إلى بغداد ثم إلى مكة وجاور بها 4 سنين، وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس، فلقب بإمام الحرمين، ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فدرس فيها، وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. Nah, penulis buku Waraqat ini adalah seorang ulama besar di mazhab Syafi'i. Beliau bernama Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini. Memiliki kunyah Abu Al-Ma'ali. Nah, Al-Juwaini itu dinisbatkan kepada Juwain, wilayah kecil di Neisabur. Imam Juwaini dilahirkan pada tahun 419 Hijriah ya. Dan beliau belajar tafakuh fiddin ya, tafakuh fiddin kepada orang tuanya, kepada bapak pada usia anak-anak. Ya, ini tradisi ulama ya. Nah, kemudian beliau juga belajar ke Baghdad, lalu belajar di Mekah dan tinggal di sana 4 tahun, lalu belajar ke Madinah. Kemudian berfatwa, mengajar, dan mendapatkan julukan Imam Al-Haramain, yaitu Mekah dan Madinah. Kemudian pulang ke kampung halamannya Neisabur, kemudian Al-Wazir Nizamul Mulk membuat madrasah Nizamiyah, kemudian Imam Al-Juwaini mengajar di situ, para ulama besar menghadiri majelis-majelis yang diampu oleh Imam Al-Juwaini. Taib. وكان أبو المعالي في بداية أمره على مذهب أهل الكلام في باب الأسماء والصفات من المعتزلة والأشاعرة، وكان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم المعتزلي، قليل المعرفة بالآثار، فأثار فيه مجموع الأمرين، لكنه رجع عن ذلك إلى مذهب السلف كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية rahimahullah. Naam. Imam Al-Juwaini pada awalnya mengikuti mazhab Ahlul Kalam dalam bab asma wa sifat Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Beliau banyak membaca buku-buku karya Abu Hashim Al-Mu'tazili. Sedikit pengetahuan tentang athar, kedua hal ini mempengaruhi pemahamannya. Ya,
Itu sebabnya kenapa para ulama dahulu itu memberikan perhatian tentang bagaimana perlunya belajar itu, belajar kepada siapa, belajar apa, itu penting karena akan mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi adab, mempengaruhi sikap, mempengaruhi pandangan. Namun alhamdulillahnya akan tetapi beliau rujuk dari madhab kalam ke madhab salaf, sebagaimana Syekh Islam Ibn Taimiyah menukil hal tersebut. وقد ورد عن أبي المعالي نفسه ما يدل على رجوعه حيث صرح بعقيدته في باب الأسماء والصفات وقال في رسالته النظامية. Nah, mari kita lihat ucapannya di sini, nukilannya. والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع السلف الأمة فالأولى الاتباع والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. Nah, انظر di Syiar Alam An-Nubala. Nah, di sini didapati pula langsung dari Abul Ma'ali yang menunjukkan bahwa beliau rujuk di mana beliau menjelaskan akidahnya. Dalam bab asma wa sifat beliau berkata dalam risalah An-Nizamiyah, walladzi nartadihi ra'yan, yang kita ridhoi sebagai sebuah pemahaman, wa nadinullaha bihi aqdan, yang kita jadikan sebagai akidah, ittiba'us salafil ummah, yaitu mengikuti para ulama salaf. Fal aula al ittiba', yang pertama adalah ittiba', wad dalilu sam'i wal qati'u fi dzalika, yang selanjutnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fi dzalika anna ijma'al ummah hujjatun muttaba'ah wa huwa mustanadun mu'dhamus syariah. Sesungguhnya ijma' umat adalah hujjah yang harus diikuti. Itu semua adalah sandaran sebagian besar syariat. Nah, para pelajar yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini menunjukkan bahwa beliau rujuk atau beliau menegaskan mengikuti ulama salaf. Naam. Kemudian terakhir di sini mata Abul Ma'ali sanata 478 min al-hijrah bini Sabur rahimahullah, walahu iddatu muallifati fi usulul din wal fiqh wal khilaf usulul fiqh. Imam Abu Ma'ali Al-Juwaini wafat pada tahun 478 Hijriah di Naisabur. Beliau memiliki beberapa karya dalam usuluddin, fikih, beberapa masalah yang berhubungan dengan perbedaan pendapat juga dalam usul fikih. Naam. Wa katabahu Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Mukadimah ini ditulis oleh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Ya, beliau berdomisili di Qasim Buraidah. Qasim adalah wilayah yang luas, salah satu bagiannya biasa dikenal dengan kota ilmu adalah Buraidah. Naam. Hadza wallahu a'lam bis-shawab.